Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu untuk saat ini kita akan membahas tentang resiko perubahan tingkat bunga. Yaitu seperti kita ketahui bahwa yang namanya tingkat bunga, terutama tingkat bunga perbankan, kita tidak bisa mengatakan bahwa tingkat bunga pada satu periode itu akan tetap besarannya. Namun bisa mengalami fluktuasi tergantung bagaimana dengan kondisi perekonomian suatu negara. Nah, ada dua materi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang karakteristik resiko yang bisa muncul dengan adanya perubahan tingkat bunga. Yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan melakukan pengukuran risiko terkait dengan perubahan tingkat bunga. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik resiko. Nah, resiko yang akan kita hadapi dengan adanya perubahan tingkat bunga, itu suatu perusahaan bisa mengalami dua resiko. Yang pertama adalah resiko perubahan pendapatan, di mana pendapatan bersih, yaitu hasil investasi yang akan diperoleh perusahaan dikurangi dengan total biaya, itu mengalami perubahan, di mana nilainya akan berkurang dari nilai yang diharapkan pertama kali. Yang kedua adalah resiko perubahan nilai pasar, di mana dengan adanya perubahan tingkat suku bunga, nilai pasar itu dari aset yang dipunya oleh sebuah perusahaan itu juga akan mengalami perubahan, di mana perubahannya adalah nilai pasar tadi menjadi lebih kecil atau turun nilainya, yang nantinya itu bisa berdampak pada kerugian perusahaan. Sebaliknya, di satu sisi di perusahaan lainnya mungkin akan mendapatkan dampak yang sebaliknya, yaitu akan meningkatkan dari jumlah pendapatan. Nah, resiko perubahan pendapatan itu terjadi jika perubahan tingkat bunga itu bisa menyebabkan perubahan pendapatan perusahaan, di mana pendapatan perusahaan itu berubah menjadi lebih sedikit. Nah, terkait dengan perubahan pendapatan tadi, resiko yang dihadapi perusahaan adalah resiko pada saat perusahaan akan menginvestasikan kembali. Yang kedua adalah resiko pada saat perusahaan akan mendanai kembali. Kita lihat neraca yang tertera di slide, di mana perusahaan punya struktur neraca, di mana pada sisi aset perusahaan memiliki obligasi jangka waktu 1 tahun, di mana bunga atau kupon yang didapatkan per tahunnya adalah 12%. Di mana kita ketahui bahwa pendekatan obligasi itu merupakan investasi yang memiliki itu pendapatan tetap. Di satu sisi, di sebelah kanan yaitu di sisi pasifa, perusahaan juga mengeluarkan obligasi di mana jangka waktunya 2 tahun dengan kupon bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Jadi kalau kita lihat
pada struktur neraca yang dipunya perusahaan, dari sisi aset, itu perusahaan punya aset 1 tahun, tapi di sisi kewajiban, itu perusahaan akan membayar pendapatan kupon itu selama 2 tahun. Jadi ada selisih jangka waktu 1 tahun. Pada tahun pertama, perusahaan akan memperoleh penghasilan sebesar 12% itu dari kupon bunganya. Kemudian juga akan membayar kewajiban sebesar 10%. Pada tahun pertama, itu perusahaan akan mendapatkan suatu spread atau keuntungan sebesar 2%. Karena obligasi asetnya bunganya lebih besar dari obligasi kewajiban yang dipunya perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan tahun kedua? Pada tahun kedua, keuntungan atau kerugian yang bisa diderita perusahaan tergantung dari tingkat bunga investasi obligasi pada tahun kedua. Contoh kita lihat ilustrasi di slide. Tadi dikatakan pada tahun pertama tadi perusahaan investasi obligasi mendapatkan kupon 12%, sedangkan obligasi kewajibannya itu 10%. Perusahaan mendapatkan untung itu sebesar 2%. Pada tahun kedua, jika pada saat perusahaan menginvestasikan kembali atau membeli obligasi aset kembali, itu mendapatkan kupon bunga di atas kupon bunga obligasi kewajiban, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi, jika kupon bunganya di atas 10%, itu maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika pada waktu penginvestasian kembali pada tahun kedua, perusahaan hanya mendapatkan kupon bunga kurang dari 10%, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Di situ dituliskan, jika tingkat bunga penginvestasian kembali tahun kedua tetap 12%, perusahaan untung 2%. Dan jika penginvestasian kembali ternyata hanya mendapatkan kupon bunga 8%, maka perusahaan memperoleh kerugian sebesar 2% atau spreadnya menjadi negatif. Itu adalah resiko penginvestasian kembali, itu yang bisa itu dialami oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah resiko pendanaan kembali. Pada struktur neraca dapat kita lihat dari sisi aset, perusahaan memiliki obligasi, jangka waktunya adalah 2 tahun, dengan kupon bunganya 12% per tahun. Sedangkan di sisi pasifa, perusahaan mengeluarkan obligasi jangka waktunya hanya 1 tahun dengan kupon bunga 10% per tahun. Pada tahun pertama, perusahaan akan memperoleh penghasilan kupon bunga sebesar 12% dan membayar kewajiban sebesar 10% kepada investor. Sehingga perusahaan memperoleh spread atau keuntungan sebesar 2%. Nah, jika perusahaan pada tahun kedua mampu mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga di bawah 12%, maka perusahaan akan mendapatkan satu keuntungan. Namun,
Sebaliknya akan terjadi jika dalam mengeluarkan obligasi, perusahaan menawarkan kupon bunga kepada investor melebihi 12%, maka perusahaan akan mendapatkan satu kerugian. Nah, ilustrasi tadi itu yang dikatakan sebagai resiko pendanaan kembali. Kemudian jenis resiko yang kedua itu terkait dengan perubahan tingkat bunga, yaitu perusahaan bisa mengalami resiko perubahan harga pasar. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset dan atau nilai pasar kewajiban yang dipegang oleh perusahaan itu mengalami satu perubahan. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan mengalami nilai kerugian. Dan sebaliknya, jika penurunan nilai aset lebih kecil dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan memperoleh satu keuntungan. Secara umum, tingkat bunga portofolio surat-surat berharga atau sekuritas yang berdapatan tetap itu memiliki hubungan yang terbalik itu dengan tingkat bunga. Jika tingkat bunga perbankan mengalami satu kenaikan, maka portofolio surat-surat berharga atau sekuritas berdapatan tetap itu nilainya akan mengalami satu penurunan. Sedangkan jika tingkat bunga perbankan itu mengalami penurunan, maka portofolio surat-surat berharga atau sekuritas berdapatan tetap itu akan mengalami satu kenaikan. Nah, nilai sekuritas sendiri itu merupakan present value dari aliran kas atau cash flow yang akan diterima investor di masa mendatang. Jika tingkat bunga meningkat, maka diskon rate atau tingkat diskonto itu juga akan meningkat, yang menyebabkan alat pembaginya itu menjadi lebih besar. Dan present value cash flow di masa mendatang itu menjadi semakin kecil. Nah, kita lihat dalam sebuah ilustrasi neraca di sini, kita contohkan neraca sebuah perusahaan. Pada sisi aset, obligasi yang dipunya perusahaan itu jangka waktu 10 tahun. Di mana nilai nominalnya adalah 1 juta. Kupon bunga itu 10% per tahun. Nilai pasar dari obligasi asetnya adalah 1 juta. Sedangkan pada posisi pasifa, perusahaan juga mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu 2 tahun. Nilai nominalnya sama yaitu 1 juta, kupon bunganya sama 10%, nilai pasarnya juga 1 juta. Jadi yang perlu kita pahamkan itu jika tingkat bunga perbankan atau tingkat bunga yang berlaku itu besarannya sama dengan kupon bunga obligasi, maka nilai obligasinya itu besarannya akan sama. Namun, jika tingkat bunga perbankan atau tingkat bunga
yang berlaku itu berbeda dengan kupon bunga, maka nilai aset maupun kewajiban itu juga akan berbeda. Kita lihat pada slide. Jadi tadi dikatakan dari sisi aset, kemudian dari sisi kewajiban, di mana aset jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 1 juta, kupon bunga itu 10%, nilai pasarnya 1 juta. Pada sisi pasifa, obligasi jangka waktu 2 tahun, nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10%. Tingkat bunga perbankan atau tingkat bunga yang berlaku sama besarannya dengan kupon bunga, yaitu sebesar 10%. Maka nilai obligasi yang menjadi aset kewajiban bisa kita hitung. Nanti Anda bisa prakteknya menggunakan Excel biar lebih cepat dan menghemat waktu. Tapi bisa juga kalau Anda mau melihat prosesnya, Anda bisa menggunakan bantuan kalkulator. Jadi kita lihat di sini obligasi aset, itu tadi kan jangka waktunya itu ada 10 tahun. Di mana tadi nilai nominal obligasi itu 1 juta. Jika kupon bunga 10% per tahun, maka setiap tahun akan mendapatkan pendapatan kupon sebesar 100.000. Itu akan diperoleh perusahaan sampai pada tahun ke-10. Jadi tahun pertama 100.000, kedua 100.000, ketiga 100.000, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tahun ke-8, ke-9, dan 10 yaitu sama, yaitu 100.000. Nah, pada tahun terakhir, karena sudah jatuh tempo obligasi, maka akan ada pencairan obligasi sebesar 1 juta. Sehingga cash inflow yang masuk di sini ada 1.100.000, di mana 1 juta tadi berasal dari nilai nominal yang sudah jatuh tempo, 100.000 adalah pendapatan kupon obligasi pada tahun ke-10. Kemudian pembaginya itu berapa diskon rate-nya, berapa tingkat diskontonya, berapa tingkat bunga yang berlaku. Tadi dikatakan bahwa tingkat bunga yang berlaku tadi 10%, berarti kan 0,1. Jadi hasil pembaginya menjadi 1 plus 0,1 pangkat 1, itu untuk tahun pertama. Di tahun kedua 1 plus 0,1 pangkat 2. Di tahun ketiga 1 plus 0,1 pangkat 3. Dan sampai pada tahun ke-10. Yaitu pembaginya 1 plus 0,1 pangkat 10. Diketemukan obligasi asetnya itu sama, yaitu nilai nominalnya dengan nilai pasarnya yaitu 1 juta rupiah. Dari sisi obligasi kewajiban, meskipun waktunya hanya 2 tahun, karena antara pendapatan kupon bunga dengan tingkat bunga yang berlaku sama 10%, maka nilai obligasi kewajiban itu juga sama, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi tadi bisa kita lihat ternyata dengan keberadaan naik turunnya tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara itu bisa berdampak positif, namun juga bisa berdampak negatif itu bagi aset maupun kewajiban yang dipunya oleh sebuah perusahaan. Terima kasih, ini adalah materi untuk hari ini. Nanti untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu nanti kita akan membahas tentang pengukuran resiko terkait dengan perubahan tingkat suku bunga.